إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, syukur yang tak terhingga sepantasnya kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa gantungan, Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa tiang, Tuhan yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, ada kalanya lemah, ada kalanya kafur. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nabi yang rela meneteskan keringatnya untuk kepentingan umatnya, Nabi yang rela meneteskan air matanya untuk kepentingan umatnya, bahkan Nabi yang rela meneteskan darahnya untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak para jamaah untuk senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023 Masehi, hari Jumat yang terakhir di tahun 2023 Masehi. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, karena sesungguhnya dalam Al-Quran dipertegas ketakwaan dan muhasabah diri sungguh sangat dekat. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada 3 poin yang dapat kita uraikan dalam ayat ini. Surah Al-Hasr ayat 18 menegaskan bahwa wal tanzur, introspeksi dirimu saat ini, introspeksi dirimu hari ini. Ma qaddamat, introspeksi dirimu yang sudah-sudah lalu. Lighad, introspeksi dirimu untuk hari-hari yang akan datang. Ketakwaan dan muhasabah diri selalu didekatkan. Wal tansuru nafsum ma qaddamat lighad, didekatkan ketakwaan dengan muhasabah diri. Apa yang perlu kita introspeksi? Ada 2. Yang pertama, hablum minallah, dan yang kedua, hablum minan nas. Kita perbaiki hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa memperbaiki hubungan kita secara horizontal sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah, apakah kita sudah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di akhir tahun 2023 ini, sepatutnya dan seharusnya kita tak henti-hentinya bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri seberapa banyak nikmat Allah yang turunkan kepada kita, yang kadang-kadang ada nikmat yang kita tidak sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat detak jantung, nikmat nafas yang kadang-kadang kita lupakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Harusnya setiap saat kita selalu mempertanyakan kepada diri kita, apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik?
Apakah kita sudah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah ibadah-ibadah kita sudah sesuai dengan syariat-syariat? Apakah sholat kita hanya kita jadikan sebagai kita laksanakan sholat hanya untuk melunasi kewajiban-kewajiban kita? Mari kita introspeksi diri kita. Karena sesungguhnya ibadah, sesungguhnya sholat yang selama ini kita laksanakan bukan hanya seharusnya dilaksanakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, tetapi sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan seharusnya menjadi taqarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang mengintrospeksi diri, introspeksi diri selalu diikutkan dengan kata diri. Kenapa? Karena banyak orang yang berintrospeksi tetapi kadang-kadang hanya mampu mengintrospeksi orang lain tanpa mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Apalagi di musim-musim politik saat ini, terlalu banyak manusia yang bisa mengintrospeksi, yang bisa menilai orang lain. Di sana jelek, di sana kurangnya ini, di sana begini, sementara tidak bisa mengintrospeksi dirinya. Jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya selalu hadirkan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik? Di akhir tahun 2023, umur kita bertambah, padahal hakikatnya usia kita berkurang. Kita semua ini menanti yang namanya ajal. Kita semuanya tidak tahu bagaimana nanti kita akan menghadapi maut. Kapan, bagaimana, di mana, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seharusnya tak henti-henti diri ini untuk bermuhasabah diri. Apakah kita sudah menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita sesuai dengan syariat yang diajarkan? Jangan sampai hanya menginstruksikan kepada anak untuk beribadah, sementara kita sendiri tidak melaksanakannya. Apakah kita sudah mengintrospeksi diri kita sebagai suami yang baik untuk istri-istri kita? Apakah kita sudah mengarahkan istri kita untuk jalan kebaikan? Harusnya jadi pertanyaan buat diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh dan soleha, yang rajin mendoakan orang tua? Orang tua yang sudah duluan meninggalkan kami di dunia ini tentu banyak berharap doa anak-anaknya, berharap bacaan Al-Quran anak-anaknya. Apakah kita sudah introspeksi diri kita di situ? Orang tua yang sudah di alam kubur berharap doa anak-anaknya. Mana doa anak-anakku? Dia selalu menanti dan selalu menanti. Sehingga di alam kubur ada suatu kiriman yang menjadi rebutan, dan ada satu kiriman yang tidak menjadi rebutan. Apa yang menjadi rebutan di alam kubur sana? Yaitu doanya khatib di hari Jumat. Allahumma gfirli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu akan jadi rebutan orang-orang yang telah mendahului kita. Apa yang tidak menjadi rebutan? Yaitu doa anak-anaknya yang soleh dan soleha. Ketika seorang anak mendoakan orang tuanya yang di alam kubur yang telah mendahului kita, maka dia tidak akan rebutan, karena spesial doa dari anaknya. Tetapi doa untuk seluruh umat muslim dan muslimat itu akan jadi rebutan, doa yang selalu disampaikan khatib di hari Jumat. Oleh karenanya, mari kita berintrospeksi diri kita secara vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia. Apakah pernah terbesit pertanyaan, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman kerja, hubungan kita dengan partner bisnis kita, apakah sudah menjadi pertanyaan buat kita selama ini bagaimana hubungan kita dengan mereka? Sehingga kadang-kadang saya sampaikan bahwa rumus untuk memperbaiki hubungan secara horizontal, memperbaiki hubungan secara horizontal sesama manusia, gunakan rumus 2. Ingat 2 hal.
Ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, dan ingat keburukan kita terhadap orang lain. Lupakan pula dua hal. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, dan lupakan juga keburukan orang lain terhadap diri kita. Sesungguhnya ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki hubungan horizontal, hubungan sesama manusia. Harusnya jadi pertanyaan terus-menerus kepada diri kita. Apakah selama ini kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka kata Allah akan kutambahkan. Siapa yang ingkar nikmat maka Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Harusnya jadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita bersyukur saat ini? Sudahkah ikhlas kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita? Terkadang sebagai seorang pekerja mempertanyakan dirinya, saya mengerjakan sesuatu dengan nilai 5 juta, kenapa saya harus digaji dengan nilai 2 juta? Kadang-kadang itu muncul pertanyaan buat pekerja. Dan yang seharusnya sebagai manusia yang ikhlas tidak perlu mempertanyakan itu. Saya mengerjakan nilainya 5 juta, tetapi saya digaji 2 juta. Insya Allah 3 jutanya akan Allah balas dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Yakin dan percaya, selama kita ikhlas, kalau nilai pekerjaan kita 5 juta, tetapi digaji 2 juta, insya Allah Allah akan membalas 3 juta itu dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Apakah Allah turunkan melalui tetangga kita? Apakah Allah menurunkan sisa itu melalui anak-anak kita? Banyak cara Allah. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita bekerja dengan nilai 2 juta, tetapi digaji dengan nilai 5 juta, Allah akan mempertanyakan 3 jutanya. Oleh karenanya mari kita bekerja seikhlas-ikhlasnya. Mari kita introspeksi diri. Karena sesungguhnya kalau kita bekerja dengan nilai 2 juta, artinya pekerjaan kita santai, tetapi digaji dengan nilai yang besar, nilai contohnya 5 juta, maka sisanya yang seharusnya kita tidak dapat, Allah akan tarik dengan berbagai cara. Apakah Allah tarik dengan istri kita yang sakit masuk ke rumah sakit kemudian keluar biaya? Apakah anak kita yang sakit kemudian dia masuk ke rumah sakit keluar biaya? Cara-cara seperti itulah Allah menarik yang bukan hak kita. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan keikhlasan kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatkan hubungan baik kita secara horizontal sesama manusia.